Dimulai dari seorang pemuda yang diberi separuh keindahan dunia dan seorang wanita bangsawan yang seluruh hidupnya terbakar oleh satu pandangan. Cinta yang membuat seseorang rela kehilangan seluruh dunianya dan cinta yang membuat yang lain tetap teguh menjaga kehormatannya. Namun, pada akhirnya, takdir membuktikan bahwa ketika cinta dijaga dengan kesabaran dan iman, Allah memuliakannya lebih dari yang manusia bayangkan. 1. Kelahiran Nabi Yusuf, bayi yang diiringi cahaya malaikat. Pada suatu malam yang tenang, di tanah Kanaan, udara berembus, lembut di tenda Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anaknya lahir, Nabi Yakub melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat pada bayi manapun. Wajah Yusuf kecil berpendar seperti cahaya fajar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa malaikat turut mengucapkan selamat kepada Nabi Yakub bahwa dari keturunannya akan lahir seorang nabi dengan karunia kecantikan atau keelokan separuh dunia. Dari sejak lahir, Nabi Yusuf tumbuh sebagai anak yang luar biasa tenang dan bijak. Ia jarang menangis dan setiap kali menatap, matanya seolah menembus sampai ke hati siapa saja. Banyak riwayat menunjukkan bahwa kecantikan atau keelokan Yusuf adalah anugerah langsung dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Yusuf diberi separuh dari keindahan. Hadis riwayat Muslim. Sejak kecil, Yusuf menjadi permata di mata Yakub. Ia tumbuh dalam kasih sayang ayahnya, mempelajari hikmah, adab, dan tauhid. Saudara-saudaranya menyayangi dia pada awalnya, namun kecemburuan pelan-pelan tumbuh di hati mereka karena perhatian ayah lebih condong kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin. 2. Zulaikha, putri bangsawan Mesir yang terlahir dengan takdir yang rumit. Di tempat yang jauh di Mesir, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Tra'il atau Zulaikha. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Ia adalah keturunan bangsawan, hidup dalam kemewahan istana, dipuji karena kecantikannya yang halus dan matanya yang tajam, seperti mata kucing gurun. Namun sejak kecil ia memimpikan seorang lelaki dengan wajah bercahaya, seorang yang tak pernah ia kenal. Para tabib dan pendeta zaman itu menyebutkan bahwa mimpinya adalah pertanda. Ia akan mencintai seseorang begitu dalam hingga menundukkan seluruh hidupnya. Takdir dua anak manusia ini telah ditulis sejak mereka membuka mata pertama kali. 3. Mimpi Yusuf dan kedengkian saudara-saudara. Ketika usia Yusuf mendekati remaja, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Allah mengabadikan firman kepada Nabi Yusuf, Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran Surah Yusuf ayat 4. Nabi Yakub langsung memahami bahwa ini adalah pertanda kenabian. Namun ia meminta Yusuf untuk menyimpan mimpi itu dari saudara-saudaranya. Kecemburuan akhirnya berubah menjadi konspirasi. Mereka merencanakan menghilangkan Yusuf agar perhatian ayah kembali kepada mereka. Dalam diskusi panas malam hari, mereka memutuskan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur tua di padang pasir. Selanjutnya, adegan Yusuf dilempar ke sumur. Adegan yang paling menyayat hati dalam kisah ini adalah ketika mereka membawa Yusuf dengan dalih ingin bermain. Dengan tangan-tangan yang penuh iri, mereka mengangkat Yusuf ke tepi sumur. Jangan, kakak, jangan, seru Yusuf. Tetapi tubuh kecil itu tetap dijatuhkan. Dia terhempas ke dasar sumur yang gelap dan dingin. Ayat Allah menggambarkan bahwa di saat itu, Allah menguatkan hati Yusuf. Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak akan memberitahu mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surah Yusuf ayat 15. Itu adalah janji masa depan. Yusuf akan selamat, dan saudara-saudaranya akan kembali padanya suatu hari nanti. 5. Dari sumur ke Mesir. Perjalanan seorang tahanan menjadi pemuda terpuji. Dan ini bermula saat kafilah dagang yang melintas menemukan Yusuf. Mereka melihat keelokannya yang luar biasa dan memutuskan menjualnya sebagai budak di Mesir. Harganya murah, sangat murah malahan. Padahal para malaikat sendiri mengagumi parasnya. Ia akhirnya dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir yang disebut Al-Aziz atau kepala perbendaharaan kerajaan. Sang istri, Zulaikha, langsung terpukau ketika melihat budak itu. Hatinya tergetar, meski saat itu ia belum memahami mengapa wajah Yusuf begitu mirip dengan lelaki dalam mimpinya sejak kecil.
Dibawa ke istana, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, sangat berakhlak dan penuh hikmah. Allah berfirman, "Dan ketika Yusuf telah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu." Quran Surah Yusuf ayat 22. 6. Godaan Zulaikha dan keteguhan Yusuf. Ketika Yusuf telah menjadi lelaki yang amat tampan, Zulaikha tidak lagi bisa menahan gejolak hatinya. Ia jatuh cinta, bukan cinta biasa, namun cinta yang membakar jiwa, cinta yang meluluh lantahkan akalnya. Zulaikha menutup pintu-pintu kamar, menghias dirinya dengan perhiasan, lalu berkata, "Hai Yusuf, marilah mendekat kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 23. Namun Yusuf menjauh dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku." Adegan kejar-kejaran itu diabadikan dalam Al-Quran. Zulaikha menarik baju Yusuf hingga robek di belakang. Ketika suaminya datang, Zulaikha menuduh Yusuf yang bersalah. Allah membenarkan Yusuf melalui kesaksian seorang bayi atau seorang saksi dari keluarga Zulaikha. Dan ini ada dua riwayat. Jika baju robek di depan, maka Yusuf yang bersalah. Jika robek di belakang, Yusuf yang benar. Bajunya robek di belakang. Jadi sudah ketahuan siapa pelakunya. Selanjutnya, Yusuf dipenjara. Ujian kesucian. Meski terbukti tak bersalah, Zulaikha menekan kerajaan hingga Yusuf dipenjara demi menutupi aib. Namun Yusuf lebih memilih dipenjara daripada maksiat. Ia berdoa, "Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Quran Surah Yusuf ayat 33. Di penjara, Yusuf menjadi guru. Akhlaknya memikat para tahanan. Ia menafsirkan mimpi dua narapidana, dan kisah ini kelak membuka pintu masa depannya di istana. 8. Yusuf menjadi penafsir mimpi raja. Ketiga, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum hijau serta 7 yang kering. Seluruh ahli istana kebingungan. Namun mantan teman penjara Yusuf akhirnya teringat pada pemuda tampan yang ahli menafsirkan mimpi. Yusuf dipanggil dan ia menafsirkan mimpi itu sebagai 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun paceklik panjang, lalu 1 tahun keberkahan besar. Raja terpukau. Yusuf diangkat menjadi penguasa perbendaharaan, pejabat tertinggi setelah raja. Setelah mendengar arti mimpi itu. 9. Zulaikha yang tua dan menyesal. Di saat Yusuf naik menjadi pembesar, Zulaikha hidup dalam penderitaan. Kecantikannya memudar karena kesedihan dan penyesalan. Ia jatuh miskin, kehilangan suami yang meninggal, dan berjalan sebagai wanita renta tak dikenali. Hari itu Yusuf yang kini telah menjadi penguasa Mesir, berjalan melewati jalan-jalan kota untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Di antara kerumunan orang miskin yang meminta bantuan, ada seorang wanita tua yang bungkam, menunduk, pakaiannya lusuh, dan wajahnya nyaris tak dikenali siapapun. Namun saat Yusuf melintas, wanita itu menegakkan tubuhnya dengan susah payah dan berkata pelan, "Wahai Aziz, apakah engkau masih mengenalku?" Suara itu ada sesuatu yang menggetarkan hati Yusuf. Terlalu familiar, terlalu akrab dalam lipatan masa mudanya. Yusuf menatapnya dalam-dalam. Tidak ada tekan-tekan yang dulu membuat seluruh istana Mesir bergetar. Tak ada lagi mata tajam yang pernah memaksanya memilih antara dosa dan penjara. Yang tersisa hanya seorang wanita tua, lemah, rentah, hilang hartanya, dan kehilangan penglihatan. Yusuf menjawab lembut, "Aku tidak mengenalmu." Wanita itu tersenyum getir, lalu berkata, "Akulah Zulaikha, wanita yang dulu pernah mencintaimu hingga aku lupa pada Tuhanku." Ucapnya, suasana menjadi hening. Nama itu muncul seperti bayang-bayang masa lalu yang Yusuf simpan rapat. Godaan, pelarian, doa panjang, dan akhirnya penjara. Namun kini yang berdiri di depannya bukan lagi Zulaikha sang bangsawan, melainkan Zulaikha yang telah dihancurkan oleh cinta yang salah. Zulaikha melanjutkan dengan suara bergetar, "Wahai Yusuf, dulu aku memiliki segalanya, kecantikan, harta, kekuasaan, namun Allah mengambil semuanya dariku. Sampai yang tersisa hanyalah perasaan bersalah dan cinta yang tak pernah mati." Ucapnya, dan saat itu Yusuf mengenalinya bukan dari wajahnya, melainkan dari suaranya, dari getaran hatinya yang pernah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari wanita ini. Beberapa riwayat menyebut,
1. Yusuf mengenal Zulaikha dari tatapan matanya meski ia telah buta sebagian. Selanjutnya ada riwayat lain mengatakan bahwa Zulaikha menyebut peristiwa lama saat ia memotong tangan wanita Mesir yang kagum karena Yusuf, sehingga Yusuf yakin itulah dirinya. Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh para ulama, Zulaikha memanggil Yusuf dengan sebutan yang hanya ia katakan kepadanya ketika muda, dan Yusuf langsung tersentuh. Melihat kondisinya, Yusuf berkata, "Apakah masih tersisa cinta itu?" Zulaikha menjawab sambil menangis, "Demi Allah, dahulu aku mencintaimu karena nafsu, tapi kini aku mencintaimu karena Allah. Dulu aku mencari wajahmu, sekarang aku mencari Tuhanmu." Saat itulah Yusuf akhirnya mengenalinya, melalui ketundukan hatinya, bukan lagi dari fisiknya. Riwayat-riwayat menyebut bahwa Yusuf kemudian menikahinya setelah Allah mengembalikan kecantikan dan kekuatannya lewat doa Yusuf. Ada pendapat yang mengatakan ia diberi kecantikan muda kembali sebagai karunia dari Allah karena tobatnya yang sangat tulus. Dalil dan sumber riwayat kisah ini tidak disebutkan detailnya dalam Al-Quran, namun berasal dari riwayat-riwayat sejarah dan tafsir klasik, antara lain 1. Tafsir Al-Ta'labi, Qisas Al-Anbiya, menjelaskan pertemuan Yusuf dan Zulaikha saat tua dan kisah taubatnya. 2. Riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir tidak menyebut Zulaikha secara eksplisit, namun membahas wanita yang menggoda Yusuf, serta tambahan kisah dari ahli tafsir terdahulu. 3. Al-Dur Al-Mansur, Imam As-Suyuti, mengutip beberapa riwayat Israiliyat yang menjelaskan tentang taubat Zulaikha. 4. Tafsir At-Tabari, Jami Al-Bayan, menyebut tambahan kisah dari ulama awal tentang wanita-wanita Mesir dan Zulaikha. Catatan, riwayat-riwayat ini termasuk athar sejarah yang boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ceritakanlah Isa dan Israel tidak mengapa." Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Selanjutnya, pertemuan kembali Yusuf dan saudara-saudaranya saat paceklik melanda. Saudara-saudara Yusuf datang meminta makanan. Mereka tak mengenali Yusuf yang kini menjadi bangsawan Mesir. Namun Yusuf mengenali mereka. Ia menguji mereka, meminta mereka membawa Bunyamin, dan menyusun rencana penuh hikmah hingga akhirnya seluruh keluarganya berkumpul kembali. Puncaknya adalah ketika Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada celah terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Quran Surah Yusuf ayat 92. Saudara-saudaranya menangis, menyesal, dan akhirnya bertaubat. Yusuf mengirim gamisnya kepada ayahnya yang buta, dan ketika gamis itu disentuhkan ke wajah Yakub, penglihatannya pulih kembali. 11. Akhir hayat Yusuf dan Zulaikha. Kisah Yusuf berakhir dengan kehormatan yang sempurna. Ia menjadi nabi, menjadi penguasa yang adil, mengumpulkan kembali keluarganya, disayangi oleh rakyat Mesir. Zulaikha menurut riwayat klasik menjadi istri Yusuf yang sah, kembali dicantikkan oleh Allah, dan menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan kesetiaan. Yusuf wafat pada usia lebih dari 100 tahun, dan sebagian riwayat menyebutkan jasadnya dipindahkan ke Palestina oleh Nabi Musa. Kisah ini adalah satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang disebut kisah terbaik. Ahsan al-Qasas. Ia berisi kecemburuan, godaan, fitnah, kesabaran, kemenangan iman, dan cinta yang suci. Allah berfirman, "Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang berakal." Quran Surah Yusuf ayat 111. Bagaimana kisahnya? Menarik nggak? Semoga bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.